Hai semua, Assalamualaikum. Selain donat kentang, ternyata donat labu ini juga enak banget ya. Dari warnanya yang cantik dan teksturnya juga super lembut banget, pantesan ini lagi viral dan berseliweran di mana-mana. Nah, penasaran gimana aku buatnya dan bahan-bahannya apa aja? Simak terus videonya hingga selesai. Untuk langkah pertama kita siapkan wadah, kemudian masukkan 250 gram tepung terigu protein tinggi, lalu tambahkan 45 gram gula pasir, 20 gram susu bubuk, dan juga 3 gram ragi instan. Nah, kali ini aku nggak pakai bread improver ya. Lalu semua bahan keringnya ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan setelah tercampur rata, lanjut kita masukin 1 butir telur utuh dengan berat 63 gram ditimbang dengan cangkang. Masukin juga 100 gram labu kuning yang udah dikukus dan dihaluskan. Lalu tambahkan juga susu cair dingin sebanyak 50 ml. Kemudian ini kita aduk hingga tercampur rata. Dan untuk susu cairnya ini wajib banget dimasukin sedikit demi sedikit ya. Karena dari labunya ini kan udah ada airnya, jadi kalau susu cairnya langsung dimasukin semua, nanti takutnya adonan bakal kelembekan. Nah, jadi wajib banget untuk bahan cairnya ini dimasukin sedikit demi sedikit. Kemudian lanjut diuleni pakai tangan sampai adonannya tercampur rata, menggumpal atau setengah kalis ya. Nah, kalau adonannya udah menyatu dan setengah kali seperti ini udah cukup ya. Dan ini untuk sisa susu cairnya dari 50 ml kepake sekitar 10 ml aja. Kemudian lanjut kita masukin 30 gram margarin dan juga 2 gram garam. Lalu lanjut diuleni pakai mixer dengan kecepatannya di nomor 3 sampai nomor 4. Uleni hingga adonannya benar-benar kalis dan juga elastis ya. Dan ini setelah kurang lebih 15 menit diulenin, adonannya udah mulus. Nah, ini udah kalis, terlihat dari mangkok adonannya udah nggak ada yang lengket lagi ya. Lebih jelasnya kita cek untuk keelastisan adonannya dengan cara ambil sedikit adonan lalu dibentangkan seperti ini. Nah, kalau udah nggak mudah sobek atau membentuk selaput tipis yang biasa disebut dengan window pane seperti ini, nah ini tanda adonan sudah kalis dan juga elastis ya. Kemudian lanjut pindahkan adonannya ke meja kerja, lalu ini kita uleni sebentar dengan cara dibanting-banting seperti ini untuk mengeluarkan gas udara yang terlanjur terbentuk di dalam adonan, lalu lanjut dibulatkan hingga padat supaya saat ditimbang dan dibagi-bagi nanti adonannya tidak keburu ngembang. Dan kemudian langsung aja kita potong dan timbang adonan dengan masing-masing beratnya yaitu 26 gram. Dan timbang semua adonan hingga selesai. Setelah adonannya selesai ditimbang semua, lanjut dibulatkan satu persatu. Nah, ini sebelum dironding aku cubit-cubit dulu sampai permukaannya mulus supaya lebih gampang ngerondingnya ya. Nah, kemudian baru lanjut dironding hingga bulat, rapat dan juga padat. Pastikan juga bagian bawahnya terkunci dengan rapat ya. Jadi tinggal dicubit-cubit aja seperti ini. Nah, kalau udah, kemudian lanjut adonannya ini kita simpan ke dalam wadah tertutup. Nah, di sini aku pakai box donat ya. Dan ini hasil adonannya setelah selesai dibulatkan semua. Lanjut ini akan aku istirahatkan dulu selama 30 menit. Bagian atasnya jangan lupa ditutup hingga rapat. Setelah 30 menit diistirahatkan, adonannya udah sedikit ngembang. Lanjut kita taburi dulu pakai tepung terigu untuk menjaga kelembapan adonannya. Dan adonannya ini udah siap untuk kita cetak ya. Di sini kita siapkan tepung terigu untuk balurannya dan juga cetakan diameter 6 cm. Nah, untuk langkahnya tinggal kita ambil aja satu bagian adonan yang pertama kali dibulatkan, lalu baluri merata pakai tepung terigu. Nah, kalau udah tinggal kita cetak pakai cetakannya.
Untuk langkahnya gampang banget, cukup ditekan aja beberapa kali seperti ini supaya bagian pinggirannya lebih rapi ya. Dan kalau udah, tinggal kita lubangi bagian tengahnya pakai selongsong benang seperti ini. Dan supaya hasil lubangnya lebih besar, jadi aku putar-putar pakai jari telunjuk seperti ini ya. Dan ini hasilnya. Jangan lupa juga letakkan di atas alas donat yang udah ditaburi pakai tepung terigu supaya nggak lengket dan memudahkan kita saat proses penggorengan. Nah, ini dia hasil donatnya setelah selesai dicetak dan dilubangi semua. Ini udah siap untuk kita proofing sampai ngembang 2 kali lipat selama 1-2 jam tergantung dengan suhu ruangan. Untuk proofingnya tidak perlu ditutup ya, jadi di proofing di tempat terbuka seperti ini. Dan setelah sekitar 2,5 jam di proofing, donatnya udah ngembang 2 kali lipat. Nah, karena di sini cuacanya lagi dingin, jadi waktu proofingnya cukup lama ya. Nah, ini hasil donatnya gembul dan warnanya cantik banget. Dan donatnya ini udah siap untuk kita goreng. Goreng donatnya pada minyak yang udah dipanaskan, pakai apinya sedang, jangan terlalu kecil, supaya donat tidak terlalu lama di penggorengan, jadi hasilnya nanti nggak berminyak ya. Dan kalau salah satu bagian sisi donatnya udah kecoklatan seperti ini, lanjut kita balik. Nah, untuk menggoreng donat ini cukup dengan 1 kali balik aja ya, supaya tidak terlalu menyerap minyak. Nah, kalau donatnya udah mateng, kedua bagian sisinya udah kecoklatan seperti ini, lanjut angkat dan tiriskan. Dan ini dia hasil donatnya setelah selesai digoreng semua. Warnanya cantik banget ya. Dan ini white ringnya cukup tinggi dan juga kokoh. Ini walaupun tidak pakai BI dan juga SP, tapi hasil donatnya udah super lembut banget karena dari labunya itu bikin donat jadi tambah lembut. Nah, jadi selain donat kentang, donat labu ini ternyata enak banget ya. Selain warnanya yang cantik dan teksturnya juga super lembut banget. Tanpa dikasih topping apapun, cukup digulain seperti ini aja udah enak banget. Makan satu aja nggak akan cukup. Dan sampai di sini dulu videonya. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.